Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas yaitu pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama itu adalah pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Yang kedua adalah pandangan Islam terhadap iptek, kemudian pengaruh iptek. Jadi pengertian iptek dan kaitannya dalam Islam adalah yang pertama, ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian yang kedua, peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek, ketentuan halal haram, atau hukum-hukum syariat Islam. Wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian pandangan Islam terhadap iptek. Yang pertama itu ada iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpa asas iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif dan iptek dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Kemudian, manusia tidak hanya memerlukan sepotong roti atau kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan iptek dan nilai-nilai surgawi atau kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penekanan pada salah satunya hanya akan menyebabkan kehidupan menjadi pincang dan berat sebelah dan menyalahi hikmat kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam kesatuan jiwa raga, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kemudian, iptek menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar iptek, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, iptek dan keturunan tidak akan mampu, alias segala mengantar manusia meraih kebahagiaan. Kemajuan dalam semua itu tanpa iman dan upaya mencari ridho Tuhan hanya akan menghasilkan fata morgana yang tidak menjanjikan apa-apa selain bayangan palsu. Ini telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 39. Maka integrasi iptek dan iptek harus diupayakan dalam format yang tepat sehingga keduanya berjalan seimbang atau hand in hand dan dapat mengantar kita meraih kebaikan dunia atau hasanah fil dunia dan kebaikan akhirat hasanah fil akhirat, seperti doa yang setiap saat kita panjatkan kepada Tuhan. Kemudian pengaruh iptek. Pengaruh iptek yang pertama adalah bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek juga diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Kemudian, yang kedua, dalam peradaban modern yang mudah, terlalu sering manusia terhenyak oleh disolusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Kalaupun iptek mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan, tidak berarti itu sinonim dengan kebenaran. Kemudian, sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan, kebenaran yang manusia haruslah lebih dari sekedar kenyataan objektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Tentu saja, iptek tidak mengenal moral kemanusiaan. Oleh karena itu, iptek tidak pernah bisa menjadi standar kebenaran ataupun solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. Kemudian, kesimpulan yang kita ambil adalah, kita sebagai umat beragama seharusnya lebih tabayun dalam hal apapun menyangkut dengan teknologi yang ada zaman sekarang ini. Karena sesuatu apapun yang diciptakan dunia ini tidak ada yang sia-sia, tergantung pada kita, bagaimana kita sendiri menyikapinya. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.